Nah, ibu-ibu, bapak sudah menerima kartu ya, kartu lansia. Di situ ada gambar, masing-masing kelompok beda-beda ya. Ada yang kelompok 1 itu menjelaskan kondisi fisik. Kemudian kelompok 2 ada psikososial, kelompok 3 spiritual. Silakan masing-masing berdiskusi dengan kelompoknya. Saya kasih waktu 3 menit. Terus diapakan, Bu? Diamati itu, di situ ada gambar. Kira-kira gambarnya itu menggambarkan seorang lansia yang bagaimana? Kelihatan ya gambarnya? Iya. Ditulisan. Ya, ditulis nanti biar nggak lupa ketika maju. Nanti ada yang maju menyampaikan hasilnya. Oke, sudah selesai? Ya. Ya, saya minta perwakilan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil yang tadi diamati dari kartu lansia itu. Mulai dari kelompok 1 dulu, silakan. Kondisi fisik, jalannya pelan-pelan, sakit. Ketiga, pendengarannya mulai menurun. Ya, jalannya pelan-pelan, jadi apa namanya, nggak selincah waktu muda dulu ya. Sering sakit, kemudian pendengarnya menurun. Kelompok lain, silakan berikan komentar terhadap jawaban dari kelompok 1. Betul. Terus biasanya juga selain pendengaran, apa lagi ya? Penglihatan rabun, bener. Apa Terus di antara- keriput, masuk keriput udah nggak? keriput. Oh iya, secara fisik keriput. Penglihatan menurun, ya ada tambahan. Di sekitar Bapak Ibu pernah melihat lansia dengan ciri-ciri seperti ini? Nah, banyak rabun, Banyak malah ya. Terima kasih untuk kelompok 1, kita tepuk tangan. Selanjutnya hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 2 terkait kondisi psikososial. Orang tua itu suka ngomel, terus sering sedih, merasa paling benar, sering memerintah, dan mudah marah atau ngambek. Oke, yang kedua dari kelompok psikososial. Ada yang tahu apa itu psikososial? Kejiwaannya, Kejiwaan atau perasaannya ya, jadi Ya. mudah marah, mudah sedih. Apalagi tadi Bu? gak ngomel, Ngomel. Ya, gak ngomel. itu ya dari kelompok 2. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terakhir dari kelompok 3. Dari kelompok 3, kondisi orang tua, kondisi spiritual, malas membaca kitab suci atau Al-Quran, Ya, terus cemas tentang kematian, takut mati, takut mati. suka lupa beribadah,
suka lupa beribadah. Terus tidak ada yang menemani ke tempat ibadah. Tidak ada yang menemani ke tempat ibadah. Sampean kalau ada orang tua Bu ditemani apa enggak Bu kalau ke musola? Musola. Ada orang tua, dia jalannya pelan sekali, apa ditinggal, apa diajak bareng? Iya, ditemani. Kasihan ya, karena lansia itu sudah berkurang kesehatannya, jadi takut ada apa-apa. Itu dari kelompok 3. Oke, kita tepuk tangan untuk semuanya, bagus sekali hasil diskusi kelompoknya. Kemudian kita lihat flip chart. Ya, ini saya tempel, ini ada 3 flip chart yang sesuai dengan apa yang didiskusikan tadi. Tempel dulu. Dua. Nah, jadi ini dia ya permasalahan yang sering dihadapi oleh lansia, ada dikategorikan menjadi 3 masalah ya. Jadi yang pertama itu dari kondisi fisik. Apa itu fisik, Bu? Tubuhnya, badannya bisa kita lihat atau disebut dengan biologis. Perubahannya apa yang terjadi? Yang pertama, perubahan suhu tubuh. Nah, suhu tubuhnya berubah, sudah tidak seperti saat muda, sehingga ini bisa menyebabkan kulit menjadi kering atau keriput. Kemudian yang kedua, gangguan gerakan akibat radang sendi atau tulang rapuh. Jadi ketika tua, makanya orang tua itu jalannya pelan sekali ya. 5 menit 5 langkah. Jadi 1 langkah per menit. Itu kenapa? Karena ada radang sendi dan tulang rapuh. Kemudian yang ketiga, gangguan panca indera. Siapa yang tahu apa itu panca indera? Panca indera, Mata, hidung, telinga, mulut, dan lidah. Nah, jadi ada gangguannya. Yang umum itu biasanya gangguan panca indera yang apa untuk lansia? Mata sama pendengaran itu umumnya ya. Kemudian yang keempat, gangguan saluran kencing. Jadi pipisnya itu tidak terkontrol, bisa lebih sering, makanya ada popok untuk lansia. Itu karena antisipasi mereka sering ngompol tanpa ada aba-aba terlebih dahulu. Kemudian gigi mulai goyah atau tanggal, sulit mengunyah, mempengaruhi pencernaan. Nah, ini juga penyebabnya. Kemudian kondisi yang terakhir, muncul penyakit Alzheimer. Lupa. Alzheimer itu kalau di film-film Korea itu lupa memori yang terdekat. Jadi yang diingat itu yang lebih lama, yang lebih pikun betul. Nah, bedanya pikun. Kalau pikun itu hampir lupa semua, dari yang dulu sampai yang baru. Kalau Alzheimer ini yang baru yang dilupakan, yang lama justru ingat, gitu. Kemudian stroke. Ini yang banyak ya, tetangga ibu ada yang stroke? Banyak. Kemudian darah tinggi, radang sendi, dan lainnya. Jadi kalau orang tua itu banyak penyakitnya. Yang kedua, permasalahan psikososial. Apa itu? Tentang diri dan hubungan dengan orang lain. Bagaimana dia menghadapi orang lain? Yang pertama, Bapak dibaca Pak. Muncul depresi, cemas, dan ketakutan. Ya. Yang pertama, depresi atau cemas. Apa sih penyebabnya? Yang pertama, perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh. Jadi karena dia sudah berbeda fungsi anggota tubuhnya, ada rasa cemas. Takut. Kemudian kesepian, teman mulai berkurang. Jadi kalau orang tua itu tidak seperti kita muda ya, temannya berkurang. Kemudian takut penyakit, takut mati, takut kekurangan uang. Itu kondisi psikososialnya, banyak takutnya orang tua itu. Dan yang umum di lingkungan ibu bapak biasanya apa? Orang tua itu bilangnya tentang apa yang dia takuti? Takut mati, ya. Padahal yang muda juga sebenarnya harus takut. Kemudian yang kedua, agresif. Apa itu agresif? Marah-marah, menyerang, menendang pintu, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga,
permasalahan spiritual rohani atau masalah ibadahnya ya gitu gampangnya. Yang pertama Ibu dibaca Bu. Jarang beribadah, yakni menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikir negatif. Ya, jadi yang pertama itu jarang beribadah. Ini mengakibatkan dia menjadi tidak sabar, kurang bersyukur dan berpikir negatif. Kemudian yang kedua, tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya. Jadi karena menua, jalan biasa dia tidak kuat, akhirnya harus pakai tongkat. Ini mengakibatkan perasaannya menjadi tidak tabah. Kemudian yang ketiga dibaca Pak. Kurang mau berbagi dengan orang lain. Kurang mau berbagi dengan orang lain. Kira-kira ini apa penyebabnya? Karena sudah tidak bisa bekerja, tidak menghasilkan uang. Ya, tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan uang juga. Kalau tua itu perasaannya ini yang tadi, takut kekurangan uang. Jadi apa yang dia punya dipikirnya ya untuk dia sendiri. Kalau dikasih nanti berkurang. Iya. Kemudian terakhir selalu menunjukkan super power dan menganggapnya selalu benar. Jadi itu ya kesimpulan tentang kondisi yang biasanya dialami oleh lansia. Jadi ada 3. Yang pertama permasalahan Kondisi fisik. Kemudian yang kedua sosial.